Hidup dengan ekspektasi orang lain sungguh sangatlah berat bagi diri kita sendiri. Selalu dituntut untuk menjadi apa yang mereka bayangkan. Anak mana nanti harus jadi dokter ya? Kamu harus bisa menjadi siswa terbaik di sekolah ini. Kamu sebagai kakak harus jadi teladan yang baik bagi adik-adikmu. Dan masih banyak lagi. Mereka tidak tahu seberapa tertekan kita dalam menerima segala tuntutan itu. Mereka tidak tahu rasa takut mengecewakan yang kita rasakan. Benar ya, terkadang mimpi, cita-cita, dan keinginan tidak harus kita publikasikan. Namun, baik jika yang kita terima sebuah dukungan dan doa, tidak sebuah tekanan atau tuntut. Kenapa? Karena jika yang terjadi nanti tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan mereka, rasa bersalah, rasa menyalahkan diri sendiri datang tanpa permisi. Dunia seolah berteriak, ini semua salahmu. Siapa sih yang mau gagal? Siapa sih yang gak mau sukses? Aku juga mau sukses. Mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi cinta yang tulus dari orang berharga di hidupmu akan membuat setiap detik yang terlewat bagai hadiah terindah dari Sang Pencipta. Tapi tidak untukku. Suatu hari, saat seluk-beluk kehidupan dimulai, seperti biasa, tak ada seorang pun yang menganggapku ada. Setiap hari selalu begini, bukannya aku tidak bersyukur Tuhan, hanya saja kehidupan seperti ini membuatku lemah pada segala hal. Hidup yang hampa, seperti sampah yang tak berguna. Aku bisa tertawa kepada semua orang, tapi kenapa tidak ada yang mau tersenyum kepadaku? Apa aku tidak pantas hidup dan dihargai? Sekali saja Tuhan, hanya sedetik pun tidak apa. Satu kali saja ada orang yang peduli padaku, aku akan menghargainya seumur hidup. Tapi aku yakin Tuhan itu adil, selalu memberi kemudahan pada hidup setiap hambanya. Semenjak itu, setiap waktu yang terlewat kulakukan dengan terus belajar dan berusaha menunjukkan pada dunia bahwa aku ada. Aku pantas untuk dianggap oleh orang lain, karena itu tujuan hidupku. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa, serta emosi. Kalau sudah meluap, rasa akan terbakar dan otak bisa lumpuh. Dalam keadaan begitu, aku bukan manusia lagi, tapi binatang. Robot calon pembunuh. Tak ada jaminan, dan karenanya juga tak ada gunanya pergaulan. Tak ada gunanya pertemuan dengan manusia lain. Karena itu, jelas sudah kehidupan ini sendiri adalah langkah pertama yang membawa kita dalam bahaya. Dengan pikiran itu, aku lalu menyepi. Tapi ketika sepi, sunyi, hening pengasingan diri juga tidak memberikan ketentraman. Karena bahaya itu sudah bersarang dalam hati. Aku putus asa. Bagiku, kehidupan tak memberikan lagi apa-apa, kecuali malapetaka dan kekalahan. Padahal aku sadar bahwa cita-cita dan impianku adalah perihal yang harus diperjuangkan. Tidak ada impian yang dapat tercapai oleh seorang aku, yang hanya bisa mengeluh pada keadaan. Tidak ada cita-cita yang dapat tercapai oleh seorang aku yang pemalas, yang hanya bisa berpangku tangan. Jika aku ditanya tentang penyesalan, maka jawabanku adalah seandainya kemarin aku belajar. Seandainya aku berusaha lebih pada apa yang aku inginkan. Seandainya aku tidak memikirkan perkataan orang lain tentangku. Seandainya dan seandainya. Itulah penyesalanku. Tapi itu adalah aku yang dulu bersama dengan impian dan cita-citaku. Aku yang sekarang adalah aku yang mencoba untuk berusaha lebih keras lagi. Adalah aku yang mencoba untuk berjalan bahkan berlari. Untuk menggapai semua impian dan cita-citaku yang telah menantiku di ujung sana.
Inilah aku. Lahir dalam kandungan ditemani kesendirian, berjalan di muka bumi dalam pengabdian, bertemu banyak topeng-topeng kemunafikan, hingga ajal menjemput dalam kesunyian. Mati dalam kesendirian, aruni materi, kehidupan takkan ada habisnya, semua akan berakhir dalam sebuah kematian. Aku selalu memikirkan hidupku, dan itu membuatku merencanakan akhir hidup nantinya. Hanya saja, akhir hidup yang sesungguhnya tidak bisa direncanakan. Tapi jika boleh memilih, aku hanya ingin mengakhiri hidupku hari ini. Aku tak sanggup untuk hidup. Sialnya, aku tak mau mati dengan bunuh diri. Kuakui karena aku pengecut. Ada banyak hal yang aku alami, dan itu membuatku sadar hidup ini terlalu sulit untukku. Seandainya aku diberi sedikit keberanian, mungkin aku akan terjun ke lautan dan tenggelam perlahan sambil menyesali kenapa aku lahir.